Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri mengaji dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah. Amin. Allahumma amin. Baik sahabat, pada video kali ini kita akan belajar mengenai praktek sholat taubat. Sebelumnya, kita akan membahas beberapa hal terlebih dahulu yang berkaitan dengan sholat taubat ini. Yang pertama adalah pengertiannya. Jadi, sholat taubat adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai penyempurna taubatnya dari suatu kesalahan atau dosa yang pernah ia lakukan, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Kemudian, syarat diterimanya taubat. Jika dosa itu atau maksiat itu berkaitan kepada Allah, maka ada 3 syarat agar taubat kita diterima. Yang pertama adalah berhenti dari maksiat atau dosa yang kita lakukan. Yang kedua adalah menyesali perbuatan tersebut. Dan yang ketiga adalah bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Jadi jika kita berdosanya itu berkaitan dengan haknya Allah, misalnya seperti meminum minuman keras, memakai narkoba, atau naudzubillah berzina, maka syarat taubatnya adalah 3 hal ini. Dan jika dosa kita adalah berkaitan dengan meninggalkan kewajiban kita kepada Allah, seperti kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu, atau kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka kita juga harus mengganti atau mengkodok sholat dan puasa yang pernah kita tinggalkan. Kemudian, jika dosanya kepada manusia, maka ditambah dengan 1 syarat lagi, yaitu meminta maaf dan mengembalikan hak dari orang yang bersangkutan. Jadi jika kita dosanya itu berkaitan dengan haknya manusia, misalnya kita pernah mencuri, maka kita harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan sekaligus mengembalikan haknya atau mengganti apa yang telah kita curi darinya. Selanjutnya, hukum sholat taubat. Hukum sholat taubat adalah sunnah sebagai penyempurna dari taubat kita. Jadi jika kita memang ingin bertobat dari dosa kita, maka syaratnya adalah 3 hal ini jika berkaitan dengan haknya Allah, dan 4 hal jika berkaitan dengan haknya manusia. Kemudian jika kita ingin menyempurnakan taubat kita, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat taubat. Intinya sholat taubat ini bukanlah menjadi syarat diterimanya taubat, hanya saja dia adalah sebagai penyempurna taubat kita. Selanjutnya, dalil sholat taubat. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bahwasanya beliau mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yudnibu damban thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu." Artinya, tidak ada seseorang pun yang melakukan dosa lalu ia berdiri, kemudian bersuci, lalu menunaikan sholat, setelah itu memohon ampun kepada Allah, kecuali Allah pasti akan mengampuninya. Kemudian waktu sholat taubat. Sholat taubat boleh dilakukan kapan saja, baik siang maupun malam, kecuali pada waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah, yaitu setelah sholat subuh sampai matahari terbit dan setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Namun yang lebih utama adalah melaksanakan sholat taubat di sepertiga malam yang terakhir bersamaan dengan sholat tahajud. Dan sebagian ulama juga menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan sholat taubat ini sesering mungkin, bahkan kalau bisa setiap hari, karena kita adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Jadi bisa jadi kita melaksanakan dosa, baik itu kita sengaja maupun tidak. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika setiap malam kita laksanakan sholat taubat bersamaan dengan sholat tahajud. Kemudian tata cara sholat taubat. Sholat taubat dikerjakan sebanyak 2 rakaat dan tata caranya sama seperti sholat-sholat 2 rakaat yang lainnya. Yang membedakan hanyalah niatnya saja. Dan sholat ini dikerjakan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Baik, langsung saja coba kita praktekkan bagaimana tata cara sholat taubat ini. Yang pertama, sebelum kita memulai untuk melaksanakan sholat taubat ini, kita persiapkan terlebih dahulu niatnya. Niat sholat taubat adalah
usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah kita siap dengan niatnya, maka kita awali sholat kita dengan melaksanakan takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya niat yang sudah kita siapkan tadi itu dihadirkan di dalam hati ketika kita sedang takbiratul ihram. Jadi ketika kita melaksanakan takbiratul ihram, mulut kita mengucapkan Allahu Akbar seraya kita menghadirkan niat yang sudah kita siapkan tadi di dalam hati kita. Dan dianjurkan pula untuk kita mengangkat kedua tangan seperti ini. Kemudian setelah selesai takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian setelah selesai membaca doa iftitah, kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian setelah kita selesai membaca surat Al-Fatihah, kita lanjutkan dengan membaca surat atau ayat apa saja yang kita hafal dari Al-Quran. Kita ambil contoh, misalnya kita membaca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Setelah kita selesai baca surat, kemudian kita ruku sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa ruku Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian kita bangun dari ruku sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Lalu kita membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian kita sujud yang pertama sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian kita duduk di antara 2 sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian kita sujud yang kedua sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Nah, kemudian kita berdiri untuk bangun di rakaat yang kedua sambil mengucapkan Allahu Akbar. Setelah kita pada posisi berdiri di rakaat yang kedua seperti ini, selanjutnya kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Kemudian setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat atau ayat apa saja yang kita hafal dari Al-Quran. Kita ambil contoh, kita membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah selesai baca surat, kemudian kita ruku sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa Subhana Rabbiyal Adimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian kita bangun dari ruku sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Lalu kita membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian kita sujud yang pertama sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian kita duduk di antara dua sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian kita sujud yang kedua sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Setelah itu kita duduk untuk tahiyat akhir sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah sahabat, perlu kita ketahui bahwasanya posisi duduk ketika tahiyat akhir adalah seperti ini. Jadi kaki kiri kita tarik keluar ke sebelah kanan, kemudian ditumpangi kaki kanan dalam posisi berdiri seperti ini. Dan pantat kita langsung menyentuh ke lantai atau ke tanah. Setelah posisi duduk kita sudah benar, kemudian kita membaca doa tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah sahabat, ketika kita sampai pada lafaz illallah ini, kita dianjurkan untuk meluruskan jari telunjuk dari tangan kanan kita seperti ini. Kemudian kita lanjutkan kembali. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian setelah itu kita akhiri sholat kita dengan membaca salam sebanyak 2 kali. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, sambil kita menoleh ke arah kanan. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah, sambil kita menoleh ke arah kiri. Nah sahabat, setelah kita salam ini, artinya sholat taubat yang kita laksanakan ini sudah selesai. Kemudian setelah selesai melaksanakan sholat taubat, kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, berdoa, seraya merenungi dan menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Pada prinsipnya kita boleh berdoa apa saja, walaupun dengan doa kita sendiri dan dengan menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa yang lain. Dan kita juga boleh membaca istighfar yang mana saja. Namun tentunya yang lebih utama adalah yang bersumber dari Al-Quran atau hadis. Dan berikut ini adalah di antara beberapa bacaan istighfar yang bersumber dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Muhammad SAW.
Yang pertama adalah bacaan doa istighfar pendek yang paling umum untuk dibaca, yaitu Astaghfirullahaladzim. Nah, ini kita bisa baca sebanyak-banyaknya, bisa 10 kali, atau 100 kali, atau bahkan mungkin sampai 1000 kali. Kemudian yang kedua adalah bacaan doa istighfar dari Nabi Adam. Doanya adalah sebagai berikut. Rabbana dolamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini juga sama, kita bisa membacanya sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga adalah bacaan doa Nabi Yunus. Bacaannya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dholimin. Ini juga kita bisa baca sebanyak-banyaknya. Dan yang keempat adalah bacaan doa Sayyidul Istighfar. Bacaan istighfar ini adalah yang paling ampuh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacaannya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ini juga bisa kita baca minimal 1 kali atau 3 kali atau bahkan mungkin sebanyak-banyaknya. Jadi demikian sahabat video singkat kita mengenai tata cara melaksanakan sholat taubat. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya silakan tuliskan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.